kabar gembira itu sedang kita dengar sekarang dan sedang kita saksikan, yaitu Emirat Islamiyah Taliban di Afghanistan. Kemenangan besok ini adalah awal kemenangan Islam. Demi Allah, itu awal kemenangan Islam. Cita-cita pertama daripada Emirat Islamiyah Taliban setelah merapikan negara, setelah menenteramkan dan mensejahterakan rakyatnya, pendidikan kembali berjalan, semua kehidupan kembali tenang, ya, mereka mempersiapkan pasukan 20.000 pasukan elit untuk memerdekakan Masjidil Aqsa. Itu cita-cita mereka setelah mereka menyelesaikan mengamankan seluruh Afghanistan. Allahu Akbar. Alhamdulillah, mata kita dihibur, telinga kita dihibur dengan perkembangan menuju kepada kemenangan akhir zaman. Dari mana dimulai kemenangan di akhir zaman? Kemenangan di akhir zaman, Rasul sebutkan startnya nanti adalah dari negeri Khurasan. Di mana itu Khurasan? Semua yang ada di sebelah timur daripada Arab, yang ada tantannya ini semuanya adalah Khurasan. Tetapi Nabi mengatakan ada satu komunitas di negeri Khurasan, mereka memiliki hati seperti gunung, mereka memiliki akhlak seperti akhlaknya para sahabat. Masya Allah ya, hatinya seperti hati gunung. Kalau mereka berniat ingin memindahkan satu gunung, mereka akan pindahkan, saking kuatnya hati mereka. Bagi mereka tidak ada yang tidak mungkin, semuanya kalau sudah ada niat akan bisa diwujudkan. Ini prinsip penduduk tersebut, kata Rasulullah. Dan akhlak mereka seperti akhlaknya para sahabat. Masya Allah, betapa tinggi Rasulullah mengangkat komunitas kaum tersebut yang ada di Khurasan. Mereka selalu berperang melawan musuh-musuh Allah. Nah, ini ciri khas lagi yang langka ya. Soalnya ada bahasa-bahasa optimis yang diarahkan ke Indonesia. Tetapi dengan hadis ini saya kembali mengulangi bahwa bukan Indonesia. Sebab Rasul mengatakan mereka selalu berperang melawan musuh-musuh mereka, ya, dan mereka selalu mengalahkan dan tidak pernah terkalahkan. Apakah Indonesia selalu perang? Dah lama Indonesia tidak perang. Dulu iya, waktu zaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang. Habis itu kita mengalami masa-masa santai. Ya, lah kalau kita lihat ciri-ciri yang disebutkan Nabi, maka terus terang kami katakan kabar gembira itu sedang kita dengar sekarang dan sedang kita saksikan, yaitu Emirat Islamiyah Taliban di Afghanistan. Kaum muslimin, kabar gembira kami sampaikan kepada Bapak Ibu, karena saya yakin banyak Bapak Ibu tidak mengikuti berita. Saya yakin itu. Sekarang Emirat Islamiyah Taliban mengumumkan kepada pemerintah boneka, yuk kita berunding, nggak usah perang, baiknya kalian nyerah saja. Pemerintahan Afghanistan ini kita kelola dengan pemerintahan asli Islam total secara kafah. Kalian nggak usahlah perang dengan kita. Kita ikut hidup rukun dan damai. Mana-mana yang hebat di antara kalian kami pakai, ya. Mana-mana yang berkualitas di antara kalian kami manfaatkan untuk kebaikan pemerintahan Islam ke depan. Tapi kalau kalian mau perang, kalian sudah tahu kalian tidak akan sanggup melawan kami. Berkali-kali dibujuk, kita nggak usah perang di kota ya. Kalau memang kalian mau perang, yuk keluar. Banyak akhirnya kota-kota yang jatuh dengan diserah gubernur menyerah, ya, menyerahkan semua militernya menyerah. Itu sudah banyak di Afghanistan pada hari ini. Sehingga seluruh pengamat dan ahli militer dunia berkata, dalam waktu dekat seluruh Afghanistan akan jatuh ke tangan Emirat Islamiyah Taliban. Allahu Akbar. Nah, apa yang akan berdampak ini, Pak? Sekarang kalau Taliban menjadi pemenang, dia menjadi pemenang yang mutlak dan absolut, pemenang yang total, dan tidak akan ada lagi negara yang berani menyerangnya, memeranginya, bagaimanapun bentuknya. Sebab yang dihadapinya, Pak, bukan negara kacang-kacang. Yang dihadapinya adalah dua negara superpower dan dua-duanya kalah memalukan.
Siapa yang berani melawan lagi? Siapa yang berani menentang lagi Emirat Islamiyah Taliban? Tidak ada. Kemenangan besok ini adalah awal kemenangan Islam. Demi Allah, itu awal kemenangan Islam. Cita-cita pertama daripada Emirat Islamiyah Taliban setelah merapikan negara, setelah menenteramkan dan mensejahterakan rakyatnya, pendidikan kembali berjalan, semua kehidupan kembali tenang, ya, mereka mempersiapkan pasukan 20.000 pasukan elit untuk memerdekakan Masjidil Aqsa. Itu cita-cita mereka setelah mereka menyelesaikan mengamankan seluruh Afghanistan. Allahu Akbar. Wahai kaum muslimin yang kami muliakan, maka teringatlah oleh saya, pasukan yang akan memimpin, pasukan yang akan menjadi bala tentaranya Al-Mahdi di akhir zaman adalah dari Khurasan, kata Rasulullah. Pasukan yang selalu berperang dan selalu menang dan tidak pernah dikalahkan. Maka siapa itu, Pak? Bendera mereka adalah bendera La ilaha illallah. Saya sangat yakin kalau Allah izinkan ini, dan insya Allah pasti Allah izinkan ini, maka mereka bergerak menuju Syam. Satu persatu disisir oleh mereka, Pak, bergabung dengan mujahidin yang ada, dan mereka tetap membesarkan kepentingan wujudnya khilafah Islamiyah. Karena dalam hadis sahih Imam Muslim, khilafah Islamiyah tidak akan diumumkan di Afghanistan, tidak akan pernah diumumkan di Arab Saudi, di seluruh negeri Arab, tidak akan. Pemerintahan khilafah Islamiyah yang nanti akan sifatnya mendunia, diumumkan berdirinya adalah dengan ditaklukkan Baitul Maqdis, dan di sanalah diumumkan nanti khilafah Islamiyah. Maka kata Rasulullah, pada saat itu negeri teraman seluruh dunia adalah Palestina. Negeri teraman, mujahidin terkuat dan terbaik ada di Palestina, dan dengan cepat mengembangkan sayapnya. Dan lalu setelah itu mereka sangat yakin, karena hadisnya melanjutkan, saat khilafah Islamiyah diumumkan di Palestina, setelah dibebaskan Baitul Maqdis, seluruh dunia mengalami gempa bumi yang sangat besar, banjir yang sangat mematikan, perang di seluruh kota dan negara, ya, mengalami hal-hal yang terburuk. Yang aman cuma Palestina, kata Rasulullah. Yang aman hanya Palestina. Jadi kalau seandainya ada niat yang baik, Bapak Ibu semua, untuk mau hijrah ke sana, memenuhi kata-kata Rasulullah kepada Abdullah ibnu Rawahah, kau akan dengar nanti di akhir zaman Baitul Maqdis dibebaskan, lalu khilafah Islamiyah diumumkan, maka hijrahlah segera ke sana. Saya yakin, Pak, saat itu diumumkan masih ada fasilitas dan sarana buat bisa masuk ke sana. Saya yakin sekali, karena tidak mungkin ada hadisnya kalau tidak ada jalannya. Pasti ada jalannya. Cuma masalahnya, Bapak beriman nggak? Ibu yakin nggak? Masalah itu negeri baru. Kita belum punya rumah di sana. Kita belum tentu punya usaha apa di sana. Tapi saya sangat yakin kalau khilafah Islamiyah diumumkan di sana, semua kekayaan bumi akan disedot dan diposisikan di sana. Orang-orang yang hijrah pasti akan mendapatkan ansornya di situ. Ya, pasti akan mendapatkan ansornya. Permasalahannya sekarang, apa persiapan kita untuk menuju ke sana? Baik, kita kesampingkan itu dulu. Ini berita gembira tentunya kaum muslimin. Kalau kita lihat di mana-mana Islam selalu kalah dan kalah lagi dan kalah lagi. Ya, kita melihat di mana-mana berita menyedihkan, memedihkan, memilukan. Kita babak belur, bonyok di mana-mana, dizolimin nggak karu-karuan di mana-mana, termasuk di Indonesia ini. Maka masih tetap ada bintang terang yang memberikan petunjuk kepada kita, masih ada secercah kegembiraan dan kebahagiaan yang menghibur kita. Saat ini adalah Afghanistan ini. Masya Allah.